Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa anzala 'alaina al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa rahmatan lil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nadkhulu biha jannatal firdausil amin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi innakum turhamun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, untuk kesekian kalinya dari mimbar ini mengajak dan mengingatkan kita semua, mengajak bagi yang belum tahu, mengingatkan bagi yang terlupa dan terlewat, bahwa selaku muslim dan mukmin dalam menjalani kehidupan ini ada 3 hal penting yang harus kita lakukan secara terus-menerus selama nyawa masih dikandung badan, selama kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat kita. Unsur yang pertama yang penting harus senantiasa kita lakukan secara terus-menerus adalah memperbaharui keimanan, mempertebal keimanan, memperkokoh keimanan, dan senantiasa istiqomah dalam keimanan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dan dimanapun kita berada. Sabbitu imanakum wa yuthabbit aqdamakum, kata Rasulullah. Hendaklah kalian senantiasa memahami keimanan kalian, dan kemudian kalian teguh dalam menjalankan keimanan. Yang kedua, tugas penting yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini adalah mari kita jadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hamba Allah yang benar-benar bertakwa itu adalah orang-orang yang secara jujur berjanji kepada dirinya dan menjadikan Allah sebagai saksi bahwa dalam menjalani kehidupan ini ia akan sungguh-sungguh untuk mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, dan dia bersungguh-sungguh pula untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Unsur yang penting yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mari kita menjadi muslim yang paripurna, muslim yang konsekuen dan konsisten. Dengan Islam kita lahir, dengan Islam kita jalani kehidupan ini, dan insya Allah dengan Islam pula kita mengakhiri kehidupan ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian masih tetap istiqomah berkata bahwa saya adalah benar-benar orang Islam. Hadirin jemaah yang berbahagia, sebuah tema yang diajukan oleh pengurus masjid kepada saya adalah urgensi sholat, yang saya tambah urgensi salat dalam kehidupan. Kita tahu bahwa salat itu adalah salah satu unsur utama dan penting dalam kehidupan muslim. Bahwa salat itu begitu pentingnya harus dijalankan oleh kehidupan muslim. Dia berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa masalah salat itu penting dilakukan oleh muslim? Kita tahu yang pertama bahwa satu-satunya perintah Allah yang disampaikan kepada Nabi bukan melalui Jibril, bukan melalui mimpi, tapi Rasulullah di Isra Mi'rajkan ke Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah, dan hasil pertemuan dengan Allah itulah
bahwa Allah memerintahkan melaksanakan salat bagi umat Islam. Itu unsur yang pertama. Kalau ibadah-ibadah yang lain turun dalam bentuk wahyu, turun dalam bentuk menyampaikan melalui malaikat Jibril, tapi masalah salat itu tidak diberikan dan itu tidak biasa, kecuali harus menghadirkan Rasulullah menghadap Allah untuk menerima perintah salat ini. Kenapa yang kedua? Kenapa salat itu penting? Salat yang kedua yang disebut penting adalah karena salat itu adalah tiapnya agama. As-salatu imaduddin, wa qad aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, kata Rasulullah. Barang siapa yang menegakkan salat, maka ia berarti telah menegakkan agama. Bahwa salat itu adalah tiapnya agama. Bagi orang yang menegakkan salat, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah melumpuhkan agama ini. Hadirin jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, kenapa salat itu begitu penting dalam kehidupan muslim? Rasulullah menyatakan bahwa beda muslim dan tidak muslim adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis ini bahwa kalau kita mengaku dari muslim, maka harus salat. Kalau seandainya kita bermain-main dengan salat, tidak mau melaksanakan salat, maka dia telah kafir dari segi pandangan Islam. Penelitian menyatakan masih banyak orang yang mengaku Islam di Indonesia. Ada yang salatnya setahun 2 kali, khusus Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga yang salatnya seminggu sekali, khusus hari Jumat, itu pun kalau sempat. Yang paling parah lagi, ada juga orang Islam mengaku Islam. Salat kalau ingat, kalau nggak salat ya nggak ingat, nggak dilaksanakan. Model inilah yang tergambar dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena itu jangan heran bahwa di antara orang yang menghancurkan Islam adalah datang dari kalangan orang Islam sendiri. Mereka mau muslim, tidak pernah sholat. Mengaku muslim kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang dengan kekayaannya bisa keliling dunia. 10 negara-negara, tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat yang tidak dikunjungi di dunia. Tapi mereka tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan Madinah. Ada orang yang rumahnya berdempetan dekat dengan masjid, yang terjauh mereka datangi, tapi kakinya berat untuk datang ke masjid. Dia mengaku Islam tapi tidak pernah sholat. Dan dia datang ke masjid. Ada ulama yang menyatakan bahwa orang yang seperti ini kadang-kadang hadirnya ke masjid cuma sekali seumur hidupnya. Begitu dia hadir, langsung berada di depan imam, berada di depan jemaah, alias sudah jadi mayat. Inilah gambaran muslim kita lihat hari ini. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia. Kemudian apa yang dimaksud dengan apalagi pentingnya salat? Salat dalam kehidupan kita, Allah menyatakan inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat yang benar itu harus mampu mencegah perbuatan keji dan munkar dalam dirinya. Karena orang-orang yang simbol-simbol salat adalah mulai dari wudhunya. Dia berkumur-kumur mengucapkan lafaz-lafaz Allah. Dia membersihkan tangan, muka, kaki dan sebagainya. Itu sebagai wujudnya untuk mensucikan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari niatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang benar dalam ibadah salatnya, maka buah dari salatnya itu harus mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang melaksanakan akan terhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata dan ucapan. Orang yang menegakkan salat, dia akan menundukkan pandangan dari hal-hal yang mengarah kepada maksiat. Orang yang menegakkan salat tidak akan mau mendengar hal-hal yang mengajak kepada keburukan. Orang-orang yang menegakkan salat tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Orang-orang yang menegakkan salat tidak pernah berjalan kakinya ke tempat-tempat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataan menunjukkan banyak orang yang salat, tapi
tapi salatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jangan-jangan menurut kita sudah salat, tapi Allah menyatakan engkau belum salat. Kenapa? Karena seluruh perbuatanmu masih jauh dari perbuatan keji dan munkar. Karena itu kita harus mencoba memperbaiki diri. Jangan-jangan kita salat karena kita tidak khusyuk. Jangan-jangan kita salat karena kita tidak paham makna dan terkandung dalam ucapan-ucapan kita. Jangan-jangan bahwa kita melaksanakan salat karena terpaksa. Usaha dalam Al-Quran disebut orang-orang yang marah. Hadirin jemaah yang berbahagia. Apalagi Allah menyatakan pentingnya salat, aqim shalah li dzikri. Orang yang menegakkan salat itu adalah dalam rangka untuk mengingat aku. Dan di dalam salat itulah kita berikrar dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam iftitah sering kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku semua amal ibadah, hidup dan matiku dibaktikan kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Unsur penting di dalam salat adalah Rasulullah menyatakan bahwa inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi salatu. Apabila seorang hamba nanti di hari kiamat meninggal dunia, di hari kiamat, maka amalan yang pertama yang akan dipertanyakan oleh malaikat munkar dan nakir dalam kubur adalah tentang salatnya. Barang siapa yang salatnya beres, salatnya benar, maka dia telah beruntung dan dia menjadi pemenang. Tapi barang siapa yang salatnya tidak benar, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia. Apalagi pentingnya salat itu. Salat adalah salah satu jalan untuk bisa mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin yang berbahagia, sudahkah kita menjabarkan apa yang saya sebutkan tadi? Sudahkah kita memahami benar urgensi salat dalam kehidupan kita? Sudahkah salat sudah mempengaruhi dalam kehidupan kita, dalam seluruh napas kehidupan kita? Mumpung masih Allah berikan umur kepada kita, masih panjangkan umur kepada kita, maka gunakan kesempatan ini. Rajin-rajinlah salat, peliharalah salat sebelum kita disolatkan. Rajin-rajinlah menjadi jamaah sebelum nanti kita berada di depan imam, di mana jemaah-jemaah lain harus menjadi makmum bagi kita. Mumpung kaki masih bisa berjalan, berjalanlah ke rumah Allah untuk salat bersama imam. Sebuah contoh pernah saya katakan, saya seorang imam. Dia senantiasa salat bersama imam dalam hidupnya. Satu kali dia tidak ikut berimam karena dia terlambat. Begitu dia datang ke masjid, masjidnya sudah bubar jemaahnya. Dia cari masjid lain, bubar juga jemaahnya. Cari masjid yang ketiga, bubar juga jemaahnya. Apa yang dilakukan oleh ulama ini? Dia menangisi karena tidak bisa ikut salat bersama imam. 40 hari, 40 malam. Dia menangis menyesali kepada Allah. Kenapa saya tidak bisa ikut salat berjamaah bersama imam? Hadirin yang berbahagia, ini adalah merupakan contoh yang baik bagi kita. Melalui gerakan-gerakan salat, insyaallah semua persoalan-persoalan kehidupan kita akan dapat dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Solusi yang terakhir kata Allah, jadikanlah salat dan sabar menjadi penolong bagimu. Kenapa hidup susah? Kenapa rezeki sekat? Kenapa suami istri sering bertengkar, rumah tangga berantakan? Karena jangan-jangan kita belum menjadikan salat dan sabar sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang menyatakan beriman, jadikanlah salat dan sabar menjadi penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menambah sedikit wawasan kita betapa pentingnya salat dalam kehidupan kita, waktu di dunia maupun di akhirat kelak. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum
السلامة إنك سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin jemaat yang berbahagia, mari kita tundukkan diri, sucikan hati. Seraya saya mohon ampun atas segala kesalahan, dosa dan khilaf yang pernah kita perbuat. Allahumma ighfir muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wallahu inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu Akbar.